tiga, dua, satu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul lagi beribadah di gereja kita di PPSR Hidup. Mari kembali kita siapkan hati untuk masuk ke hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita tundukkan kepala berdoa. Hati kami mengucapkan syukur ya Tuhan pada malam hari ini. Sebab karena kasih-Mu yang sempurna kami dapat kembali hadir, berkumpul bersatu di rumah-Mu ya Tuhan, untuk bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Tuhan, baik dari tutur kata perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mohon pertolongan untuk ibadah-Mu malam hari ini ya Tuhan, supaya hati kami, pikiran kami hanya fokus untuk mencari wajah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur setiap kesehatan yang masih kami terima sampai hari ini. Setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan, itu semua karena Kamu mengasihi kami ya Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kami semua. Kami percaya itu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami percaya kami memiliki Allah Sang Pembuat mujizat. Hati-hati kami yang lelah, jiwa kami yang lelah pulang dari tempat ini mendapatkan penghiburan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami mendapatkan penghiburan, kemenangan yang hanya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Isi hati kami, hanya Kau yang mengenal setiap hati kami, selidiki kami Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur. Haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku, bawa kami Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu, Engkau dalam indahnya ketetapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kepadamu, yang lebih dekat lagi padamu. Engkau dalam indahnya ketetapan Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Malam hari ini kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Saya boleh dibantu kasih kemuliaan buat nama Tuhan sekali lagi. Yang paling mulia. Haleluya. Terima kasih
kasih, Tuhan Yesus luar biasa, amin. Saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya percaya bahwa kita memiliki Allah yang ajaib. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, kasihnya dulu, sekarang, selamanya. Yang sepakat katakan amin. Kita mau kasih yang terbaik, mau menari buat Tuhan, siap? Mari kita memuji Tuhan.
selanjutnya kami serahkan kepada mungkin Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kami persilahkan. Baik, jika belum ada, izinkan saya bersaksi bahwa Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan saya. Cerita saya berawal dari bulan April tahun ini. Saya mendaftar melanjutkan sekolah di Universitas Merdeka Madiun. Saya ambil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusannya Ilmu Komunikasi, tapi tidak berjalan lancar, Bapak Ibu Saudara. Mulai dari April sampai bulan ini, bulan Juni, saya merasakan bahwa orang tua yang bekerja itu omset penjualannya memang agak turun, sepi. Saya juga sempat sharing ke perusahaan, nanti terus gimana kamu, bosmu rame apa sepi? Ternyata semua juga merasakan dampak yang sama. Secara pemikiran manusia, saya memutuskan untuk mengundurkan diri saja, tidak sekolah. Saya menghubungi pihak mahasiswa penerimaan baru di Unmer, saya mau mengundurkan diri aja Kak, gitu. Dan berkas-berkasnya yang mendukung untuk mengundurkan diri itu apa saja? Saya sudah tanya sedemikian rupa, dikasih tahu berkasnya yang untuk mengundurkan diri itu ini aja, dan nanti semua pembiayaan bisa di-refund 50%, bisa dikembalikan. Tapi saya percaya saya punya Tuhan yang luar biasa, bisa menolong saya, keluarga saya, dan mungkin menolong setiap permasalahan Bapak Ibu Saudara di sini. Akhirnya setelah saya menghubungi untuk mengundurkan diri dari sekolah, saya mencoba cari kerja. Saya cari informasi pekerjaan di Instagram. Ada Mas Dita juga membantu saya mengirimi lowongan pekerjaan. Akhirnya saya mengirimkan CV. Saya melamar kerja itu sekitar pukul jam 10 pagi kemarin. Puji Tuhan, fast responnya cepat sekali. Saya jam 10 pagi WA, setengah 3 saya interview. Di situ saya merasakan bahwa Tuhan luar biasa, yang tidak dipikirkan manusia, tapi Tuhan sudah sediakan sedemikian rupa. Saya langsung keterima kerja, mulai kerja besok. Dan secara pemikiran manusia itu, saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, bahwa saya mengundurkan diri dari sekolah, dan saya bekerja dengan tujuan saya untuk supaya tidak membebani orang tua saya. Tapi Tuhan Yesus baik, saya mendapat pekerjaan, jam kerjanya hanya 4 jam, jam 8 malam sampai jam 12 di Ponorogo. Itu saya kembali jadi housewife di Shopee, jadi admin Shopee. Dan puji Tuhan, semuanya Tuhan tata sedemikian rupa. Waktu pagi sampai sore saya bisa kuliah, malam saya tetap bisa kerja, dan saya tetap bisa mengambil waktu untuk beribadah. Itu suara Tuhan Yesus baik. Semua Tuhan tata sedemikian rupa. Kebutuhan saya saat ini pekerjaan Tuhan berikan, tapi saya juga ingin melanjutkan sekolah, Tuhan sediakan, dan saya tetap bisa beribadah, mengambil waktu libur. Bukan sesuai bosnya, tapi jadwal off-nya nanti saya yang request seperti itu. Tuhan Yesus baik, Dia sang pembuat mujizat. Semua yang nggak mungkin, yang nggak dilihat mata, yang nggak dipikirkan, tapi Tuhan Yesus sediakan. Demikian kesaksian dari saya, sekiranya bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sempurna. 'Ku 'Ku
Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami malam ini Tuhan. Untuk kami rindu akan Engkau Tuhan. Untuk kami datang dalam hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami malam hari ini boleh naik dalam hadirat-Mu Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan tibalah saat malam hari ini Tuhan, biarlah Kau bersabda melalui hamba-Mu saat ini Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas pada malam hari ini, biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau Tuhan, yang boleh memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini, yang boleh memuatkan setiap hati kami malam ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat mukjizat-Mu terjadi buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami, yang sanggup memberikan segala sesuatu yang terbaik buat kami. Kami percaya Tuhan, yang sakit akan disembuhkan, yang saat ini mengalami jalan buntu Tuhan akan buka jalan, yang saat ini sedang susah Tuhan akan hiburkan. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan duduk diam pada malam hari ini Tuhan, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Terima kasih buat tim PAW yang sudah melayani ibadah pada malam hari ini. Biarlah berkat Tuhan selalu melimpah dalam setiap kehidupan kita. Ya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom. Berikan salam kanan kiri buat setiap kehidupan kita pada malam hari ini. Dan biarlah kita percaya sukacita Tuhan boleh ada buat setiap kita pada malam hari ini. Bapak yang terkasih, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan sehari bertema tentang ketaatan. Bapak yang terkasih, selain hubungan karib dengan Tuhan, ketaatan merupakan landasan yang penting agar kita berjalan bersama Tuhan. Saya ulangi, selain hubungan karib dengan Tuhan, ketaatan merupakan landasan penting agar kita dapat berjalan bersama Tuhan. Amin. Saya mau tanya Bapak Ibu, arti kata taat itu apa Bapak Ibu? Mungkin bisa membantu. Taat itu apa? Halo, taat itu apa? Patuh. Apalagi? Manut, nurut. Bapak Ibu terkasih, kata taat adalah manut, nurut sama Tuhan. Jadi hari-hari ini yang Tuhan inginkan buat setiap kehidupan kita, kita mau manut sama Tuhan. Kita mau nurut dengan Tuhan. Mau enggak Bapak Ibu? Susah loh Bapak Ibu nurut dengan Tuhan. Kalau misalkan kau dituntut Tuhan, kamu harus mengasihi. Apakah kau mau mengasihi? Saat-saat ini Tuhan ingin supaya setiap kita taat dengan Tuhan. Apa yang menjadi mau Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka itu yang Tuhan inginkan buat setiap kehidupan kita. Jadi Tuhan ingin supaya kita memiliki ketaatan yang lebih di dalam Tuhan. Kita mau manut dengan Tuhan. Kita mau nurut dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tokoh Alkitab yang taat sama Tuhan adalah Abraham. Kalau kita lihat di dalam versi Alkitab ini, di saat Abraham disuruh Tuhan keluar dari tanah Ur Kasdim, apa yang dilakukan Abraham hanya taat sama Tuhan. Padahal Abraham tidak tahu dia akan disuruh kemana. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Di saat Tuhan menuntun setiap kehidupan kita, di saat Tuhan ingin mengajak kita mau kemana, kita mau belajar dari seorang Abraham. Abraham adalah orang yang taat sama Tuhan. Dia tidak tahu negeri yang akan ditempuh itu seperti apa. Tetapi karena
Abraham taatnya dengan Tuhan, maka Abraham mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang kedua, yang Abraham lakukan di saat Abraham suruh mempersembahkan anaknya, yang bernama siapa Bapak Ibu? Ishak. Padahal Abraham suatu ketika dia menginginkan seorang anak itu dalam tempo yang lama, tetapi dia harus mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Saya mau tanya di sini, Pak Hasan. Apabila Pak Hasan mungkin sudah lama, mungkin sudah nikah, tapi sudah lama tidak mempunyai anak. Tiba-tiba Pak Hasan diberikan anak. Satu-satunya anak yang diidam-idamkan saat ini. Tiba-tiba Tuhan berpesan pada Pak Hasan, persembahkan anak itu kepadaku. Gimana Pak Hasan? Berpikir dulu. Setiap kita secara manusia pasti mikir dulu. Tetapi saat malam hari ini tentang sebuah ketaatan, kita tidak akan mikir nanti seperti apa. Ketaatan itu perlu yang namanya ketulusan hati. Abraham tidak mikir nanti anaknya dipersembahkan, dia tidak punya anak lagi. Tetapi kita mau belajar dari seorang Abraham. Abraham yang taat dengan Tuhan saat itu. Dia punya anak satu-satunya Bapak Ibu. Kalau kita punya anak satu-satunya disuruh persembahkan, secara manusia kita pasti mikir, wah kita sudah lama tidak punya anak. Tiba-tiba Tuhan minta seperti itu. Secara manusia kita pasti mikir. Tetapi dalam sebuah ketaatan itu diperlukan proses supaya kita melakukan yang namanya sebuah ketaatan. Pada malam hari ini firman Tuhan mengajarkan buat setiap kehidupan kita mau taat dengan Tuhan. Amin. Kita mau manut dengan Tuhan. Seperti kita menggoreng tempe. Mau dibolak-balik ya tetap tempe. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita mau taat dengan Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan mengubah setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak pernah taat sama Tuhan, Tuhan tidak akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat kesaksian Mbak Tia tadi, kalau Mbak Tia pengennya nuntut supaya kuliah misalkan, terus pokoknya aku harus kuliah, tetapi kondisinya belum memungkinkan. Kalau Mbak Tia tidak taat dengan Tuhan, ngeyel sama orang tuanya, pokoknya saya kuliah. Tetapi di saat Mbak Tia taat dengan Tuhan, mungkin tahu kondisinya. Di saat dia taat sama Tuhan, berharap sama Tuhan, malah 2 porsi yang Tuhan berikan. Amin. Dia dapat pekerjaan dan juga bisa kuliah. Di saat kita taat dengan Tuhan seperti itu, hidup kita akan berhasil. Hidup kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Mulai malam ini saya mengajak jemaat di tempat ini, ayo kita taat dengan Tuhan. Ayo kita manut dengan Tuhan. Ayo kita nurut dengan Tuhan. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Itu sebuah proses yang berat. Suruh manut piye Tuhan, wong hidupku seperti ini. Suruh manut piye Tuhan, tetapi ketaatan diperlukan yang namanya iman yang besar. Di saat kau taat sepenuhnya sama Tuhan, maka hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu kasih, di saat Abraham taat sama Tuhan, ada yang namanya keberhasilan. Di saat Abraham taat dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati Abraham. Jadi malam hari ini sebuah ketaatan itu yang dituntut Tuhan hari-hari ini. Kalau engkau taat hari-hari ini, maka engkau akan berhasil. Di saat engkau taat hari ini, hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu kasih, sebuah ketaatan memang tidak gampang. Tetapi kita mau belajar dari seorang Abraham, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Di saat Abraham taat dengan Tuhan, mau melakukan apa menjadi maunya Tuhan, maka hidupnya akan diberkati sampai sekarang. Artinya apa? Anak cucu dari Abraham diberkati sampai sekarang ini. Bapak Ibu kasih, berkat yang daripada Tuhan akan diberikan buat setiap kita yang taat dengan Tuhan, yang nurut dengan Tuhan. Bapak Ibu kasih, jadi yang menjadi pertanyaan kita saat ini, mengapa kita perlu memiliki
sebuah ketaatan. Karena kita berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan lebih tahu tujuan hidup kita. Maka kita harus mengikuti petunjuk dalam sebuah ketaatan. Bapak Ibu yang dituntut Tuhan hari-hari ini, kenapa kita harus taat? Karena di saat kita berjalan bersama Tuhan, yang dituntut Tuhan adalah sebuah ketaatan. Di saat kita taat sama Tuhan, di saat kita manut sama Tuhan, hidup kita tidak akan pernah melenceng. Amin. Di saat kita manut dengan Tuhan, hidup kita akan ditata sedemikian rupa. Mau apa Tuhan berikan, kita mau apa Tuhan sediakan. Artinya apa? Di saat kita nurut dan manut sama Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan akan berikan buat setiap kehidupan kita. Kita baca firman Tuhan dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-19. Mazmur 119 ayat yang ke-19. Sudah ketemu Bapak Ibu? Mazmur 119 ayat 19. Kita mau bangkit berdiri, kita mau baca sama-sama firman Tuhan ini. Mazmur 119 ayat yang ke-19. 3, 2, 1. Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Saya ulangi. Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Silakan duduk. Bapak yang terkasih, di dalam perikop 119 ayat 19 ini, untuk taat kepada Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kita ibarat orang asing di dunia ini. Perlu pemandu di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan adalah pemandu kita untuk kita menghadapi yang namanya kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita pergi ke sebuah tempat, misalkan di Bali, kalau Bapak Ibu pergi ke Bali tanpa guide, bisa nggak Bapak Ibu? Nyasar. Pasti bisa, tapi nyasar. Tetapi Yesus adalah pemandu dalam setiap kehidupan kita. Ketaatan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Di saat kita mau pergi ke Bali, kalau kita punya guide, nyaman nggak Bapak Ibu? Aman nggak Bapak Ibu? Di saat Bapak Ibu punya guide dalam sebuah tujuan Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu tidak akan tersesat. Bapak Ibu tidak akan bingung karena ada guide itu. Di saat Bapak Ibu ada guide, ada yang menuntun langkah hidup kita. Begitu juga Tuhan kita hari-hari ini. Tentang ketaatan, Tuhan Yesus akan menuntun langkah hidup kita. Tuhan Yesus akan mempersiapkan hidup kita secara spesial. Tuhan Yesus mempersiapkan secara segala sesuatunya yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Saya bersyukur lihat story-nya Mas Dita. Mas Dita sudah celeng-celeng Bapak Ibu. Sudah nyelengi untuk beli sebuah rumah. Itu sebuah tujuan yang luar biasa. Karena mikirnya masih muda, celeng-celeng supaya kalau nanti sudah sepuh, tidak punya rumah juga repot. Tetapi saya bersyukur sekali ada cita-cita, ada harapan yang luar biasa yang diberikan Tuhan melalui Mas Dita. Saya tidak tahu juga tiba-tiba sudah punya rumah ya Mas Dita ya. Meskipun itu nyicil, tetapi saya percaya ya itulah yang dimau Tuhan hari-hari. Di saat engkau taat sama Tuhan, di saat engkau manut sama Tuhan, segala sesuatunya akan diberikan pada engkau saat ini. Makanya Bapak Ibu, sebuah ketaatan itu memang tidak gampang. Ketaatan diperlukan bayar harga. Ketaatan misalkan kita ingin dekat dengan Tuhan. Ketaatannya apa Bapak Ibu? Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Selalu intim dengan Tuhan. Dalam apa? Doa kita. Dalam pujian kita. Baca firman Tuhan. Hari-hari ini, kalau kita memang tidak kuat untuk dekat dengan Tuhan, memang iblis itu bisa sekali. Kalau kita sudah capek baca firman Tuhan,
akhirnya malas. Ada yang malas Bapak Ibu? Puji Tuhan. Jadi grup baca Alkitab yang sekarang tuh luar biasa, aktifnya luar biasa. Dan saya bersyukur sekali dengan baca Alkitab ini, saya percaya kita akan semakin dekat dengan Tuhan dengan baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah seperti Bu Lydia bilang bahwa kompas kita. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, yang menjadi kompas kita itu apa? Jadi kita akan tersesat. Itu juga ketaatan adalah sebuah perinduan kita untuk kita selalu taat dengan Tuhan. Bapak Ibu kasih, kita akan mau belajar di sini bagaimana kita dapat memiliki ketaatan. Ketaatan tidak bisa didapat secara instan. Amin. Jadi ketaatan tidak bisa didapat dengan cara instan. Tiba-tiba kita taat, tidak bisa. Itu diperlukan sebuah proses dalam setiap kehidupan kita supaya kita memiliki ketaatan dalam setiap kehidupan kita. Ketaatan harus diperjuangkan dan ketaatan merupakan proses pembelajaran dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, kita tidak akan bisa lihat tiba-tiba Mas Dita misalkan taat, tidak bisa. Itu diperlukan proses yang panjang supaya kita dapat sebuah yang namanya ketaatan. Kita mau baca dari Ibrani 5 ayat yang ke-8. Ibrani 5 ayat ke-8. Saya mau bacakan Ibrani 5 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saya ulangi. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat daripada apa yang dideritanya. Jadi ketaatan ini juga dilakukan Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Jadi kalau Tuhan Yesus taat, secara otomatis kita sebagai anaknya harus taat. Mau Bapak Ibu, kita akan belajar di sini bagaimana langkah untuk belajar taat. Langkah untuk belajar taat yang pertama adalah belajar untuk mendengarkan. Kita buka dari 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Mungkin ada bisa membantu membacakannya. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22, demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemah domba-domba jantan. Bisa diulangi sekali lagi? Sekali lagi. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22, demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amin. Saya ulangi yang B ya. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, perhatikanlah lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bapak Ibu, langkah untuk belajar taat yang pertama adalah belajar mendengarkan. Bagaimana kita mau taat kalau tidak tahu perintah Tuhan? Bagaimana kita tahu perintah Tuhan kalau kita tidak pernah mendengarkan? Jadi malam hari ini, di saat firman disampaikan, di saat kita ingin mengalami yang namanya sebuah ketaatan, kita harus mendengarkan. Jadi Bapak Ibu, di saat kita mendengarkan firman Tuhan, di saat kita mendengarkan perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saya kira percaya korban bakaran tidak lebih penting daripada kita mendengarkan apa yang dimau Tuhan hari-hari ini. Bapak Ibu, kalau engkau pengen taat sama Tuhan, engkau harus mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan hari-hari ini. Kalau perintah Tuhan, engkau harus mengasihi, dengarkan, dan lakukan.
Kalau hari ini mungkin firman Tuhan berkata, engkau harus memberi. Ya, engkau harus memberi karena engkau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu kasih, belajar mendengarkan bukan hanya sekedar mendengar. Jadi mendengar ini tiba-tiba kalau kita mendengar hanya mendengar saja. Mungkin kalau di rumah ditanyain nanti firmannya apa, kita akan lupa. Tetapi Bapak Ibu, belajar mendengarkan adalah kita mau menggayomi, menggayomi seperti kalau domba atau lembu itu kalau makan tidak langsung ditelan, tetapi digayomi dulu, dirasani dulu rumput itu enaknya seperti apa. Begitu juga dalam setiap firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan bukan hanya sekedar keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu sia-sia sekali. Di saat kau mendengar perintah Tuhan hari ini dan engkau melakukan, saya dan percaya engkau akan menjadi orang yang beda di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kasih, mendengarkan itu berarti memberi perhatian penuh. Jadi saya tahu Bapak Ibu, di saat firman disampaikan seperti ini, yang mendengarkan siapa, yang ada perhatian penuh siapa, saya tahu. Makanya firman Tuhan itu bukan sekedar kita datang hari Minggu, firman karemu, tidak karemu, yang penting kita seperti tidak bisa. Di saat kita mendengar perintah Tuhan hari ini, maka lakukan perintah itu dalam setiap kehidupan kita dengan sepenuh hati. Jadi Bapak Ibu, di saat kita mendengarkan firman Tuhan, perlu perhatian penuh. Kita bisa duduk diam. Tetapi hari-hari ini banyak orang yang mungkin mendengarkan firman Tuhan disambi baca-baca HP. Tidak bisa Bapak Ibu yang terkasih. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, disambi baca HP, mungkin kelihatannya Alkitab, tetapi bisa lihat WA, bisa lihat Facebook. Tidak bisa. Di saat kita memberikan perhatian kita kepada firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di saat kau menjadi seorang yang taat pada Tuhan, engkau harus mendengar firman Tuhan. Engkau harus mendengar perintah Tuhan hari-hari ini. Kalau Tuhan berkata, engkau harus mengasihi, ya engkau harus mengasihi Tuhan. Kalau engkau harus memberi, engkau harus memberi. Di saat ketaatan itu Bapak Ibu, diperlukan yang namanya proses. Di saat kau mendengar perintah Tuhan, kalau kau tidak pernah melakukan, misalkan seperti ini, misalkan anak saya Theo, kalau saya suruh Theo, belikan papa sabun misalkan, Theo mau enggak? Apa? Mau apa enggak? Nah, di saat Bapak Ibu, di saat Tuhan ngomong kepada kita untuk kita melakukan sesuatu, kita mau dan menuruti perintahnya, saya tidak percaya kita adalah orang yang taat sama Tuhan. Bapak Ibu, kenapa hari-hari ini orang gak diberikan keberhasilan? Karena belum taat dan manut sama Tuhan. Di saat kita manut sama Tuhan, seperti Abraham tadi, padahal disuruh pindah dari Ur Kasdim, Abraham gak tahu disuruh kemana. Yang penting dia karena taat, dia pokoknya melakukan. Tetapi Tuhan tetap memelihara Abraham. Amin. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita saat ini. Di saat engkau mendengarkan perintah Tuhan, di saat engkau mendengarkan firman Tuhan hari-hari ini, siapapun yang menyampaikannya, terima firman itu dan lakukan dengan baik, maka kita akan mengalami sesuatu yang beda dengan orang lain. Makanya Bapak yang terkasih, ketaatan adalah kita mau mendengar. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau mendengar perintah Tuhan hari-hari ini, supaya kita mengalami yang namanya sebuah ketaatan di dalam setiap kehidupan kita. Mendengarkan berarti memberi perhatian penuh. Di saat kita mendengarkan perintah Tuhan, berarti kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau baca dari Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Akan saya bacakan. Mazmur 119 ayat 105.
Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu adalah pelita bagi setiap kaki kita. Artinya pelita bagi setiap kehidupan kita. Jadi firman itu penting sekali untuk kita dengarkan setiap hari. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan hanya minggu saja, iman kita akan menjadi kering. Tetapi kalau firman itu kita dengarkan setiap hari, dan siapapun yang menyampaikannya, dan kita bisa mendapatkan sesuatu dari firman itu, maka kerohanian kita akan tumbuh, maka kerohanian kita akan aman. Artinya apa? Badai apapun dalam setiap kehidupan kita, kalau hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kalau hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, saya kita percaya kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Jadi artinya kalau firman itu setiap hari kita dengarkan, setiap hari kita dengarkan, saya kita percaya itu yang akan menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Bapak terkasih, kalau kita belajar dari Saul hanya sekedar mendengar tapi tidak benar-benar mendengarkan, sehingga ia tidak dapat melakukan perintah Tuhan dengan benar. Jadi Bapak yang terkasih, belajar mendengar suara Tuhan itulah yang dimau Tuhan hari-hari ini. Tetapi kadang kita sebagai manusia mendengar suara Tuhan, kadang kita tidak taat dengan Tuhan. Misalkan Tuhan menyuruh kita untuk belok ke kanan, tetapi karena kita tidak taat dengan Tuhan, wah itu ya suara Tuhan apa suara hati kita, kita akan belok ke kiri. Makanya kita mengalami yang namanya maksudnya mengalami yang tidak manut dengan Tuhan. Hari-hari Bapak Ibu, kalau engkau manut dengan Tuhan, engkau mendengar suara Tuhan, maka itu yang dimau Tuhan hari-hari ini. Maka penting sekali mendengar perintah Tuhan, mendengar suara Tuhan. Loh, maksud Tuhan bisa ngomong? Bisa Bapak Ibu. Kalau engkau latih hari-hari ini, Roh Kudus akan berbicara dalam setiap hati Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya ingin percaya keputusan Mbak Tia itu memang maunya Tuhan. Jadi memang secara manusia mungkin Mbak Tia, mas, aku tidak akan kuliah, mas, aku kerja aja. Tetapi kalau Mbak Tia mau taat dengan Tuhan, mau taat dengan perintah Tuhan, maka segala sesuatunya diberikan yang terbaik. Amin. Makanya hari-hari ini engkau taatlah kepada Tuhan, mau mendengarkan apa menjadi perintah Tuhan hari-hari ini. Jadi firman Tuhan itu bukan sekedar kita dengarkan saja, tetapi firman Tuhan kita dengarkan dan kita akan melakukan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi malam hari ini bukan sekedar mendengar saja. Kalau kau mendengar saja tidak melakukan, itu juga percuma. Yang kedua, bagaimana langkah untuk belajar taat? Yang kedua, belajar rendah hati. Jadi Bapak Ibu, ketaatan itu memerlukan kerendahan hati. Kalau kita pengen taat sama Tuhan, kita tidak boleh sombong. Amin. Kita tidak boleh tinggi hati hari-hari ini. Karena apa? Segala sesuatunya yang kita miliki hari ini adalah sebuah titipan. Jadi Bapak Ibu, ketaatan itu memerlukan kerendahan hati. Sebab untuk menjadi taat kita perlu menempatkan diri lebih baik di bawah sesuatu yang kita taati. Dan ketaatan tidak boleh ada yang namanya kesombongan. Jadi Bapak Ibu, dalam sebuah ketaatan kita tidak boleh sombong di hadapan Tuhan. Karena kesombongan itu awal dari kehancuran. Jadi saya ingin Bapak Ibu, kita punya jemaat yang tidak akan pernah sombong. Jadi apapun yang Tuhan beri, apapun yang Tuhan kasih buat setiap kehidupan kita, itu adalah pemberian bonus yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Jadi jangan pernah menganggap bahwa aku bisa sendiri kok tanpa Tuhan. Tetapi hari-hari ini yang Tuhan ingin kasih dalam setiap kehidupan kita, di dalam ketaatan kita tidak akan ada yang namanya kesombongan. Kita harus perlu yang namanya kerendahan hati. Mau ditegur, bisa kita ditegur, kita mau mendengar dan mau melakukan. Dalam sebuah ketaatan, kita harus menjadi orang yang selalu terus mau dipakai oleh Tuhan. Bapak kasih, dalam sebuah ketaatan
perlu yang dinamakan kerendahan hati. Jadi Bapak Ibu, di atas langit masih ada langit. Jadi apa yang kita miliki hari ini itu adalah berkat yang daripada Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan Bapak Ibu. Kalau kau punya mobil hari ini, kalau kau punya mobil rumah yang mewah, jangan pernah kau sombongkan. Karena itu semuanya pemberian daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mati kita bawa rumah enggak Bapak Ibu? Kalau kita mati kita bawa mobil kita enggak? Makanya hari ini Bapak Ibu, di dalam sebuah ketaatan diperlukan yang namanya kerendahan hati. Jadi saya bersyukur sekali kalau punya jemaat yang rendah hati, yang enggak sombong. Jadi kalau itu sombong itu percuma sekali. Kalau kita sombong itu bukan kita banyak teman, tapi di saat kita sombong pasti orang bahkan meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu terkasih, kalau engkau memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka hidup akan selalu diubahkan oleh Tuhan. Maka hidupmu akan selalu taat dengan Tuhan. Bapak terkasih, orang yang taat adalah orang yang mau Jadi Bapak Ibu, kalau engkau mau di GPP Saridu, maka akan menjadi orang yang taat di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, memang di tempat ini pendidikannya kalau memang tidak kuat, pasti dia akan keluar. Karena ini didikannya bukan didikan dari kami dan istri, tapi didikannya dari Tuhan langsung. Jadi di saat kita pengen taat sama Tuhan, kita harus menjadi orang yang mau dididik, orang yang taat dengan Tuhan, orang yang mau ditegur dan mau dikoreksi. Jadi Bapak Ibu, kalau saya mungkin mengoreksi Bapak Ibu, kalau mungkin saya menegur Bapak Ibu, itu bukan karena saya marah, enggak. Bukan karena saya tidak senang dengan Bapak Ibu, enggak. Karena satu hal yang kami percaya, di saat saya negur Bapak Ibu karena saya mencintai Bapak Ibu, karena saya sayang dengan Bapak Ibu. Saya pernah negur Pak Hasan. Suatu ketika saya ke rumahnya, tetapi saya puji Tuhan di saat saya ngobrol sama Pak Hasan, ada sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah saya pikirkan. Ternyata Pak Hasan bilang seperti ini Bapak Ibu, terima kasih Pak Yosa sudah ditegur. Karena ditegur itu kan kadang kalau secara manusia kita marah enggak Bapak Ibu? Jujur marah enggak kalau kita ditegur? Pasti kita marah. Tetapi dalam sebuah ketaatan, di saat kita ditegur oleh siapapun, itu akan membuat kita dididik. Artinya apa? Maaf kalau saya menegur misalkan si A, kamu tidak boleh seperti ini, karena saya sayang Bapak Ibu. Nek karena saya tidak sayang wis arepe dadi wong apa ya terserah. Karena saya sayang dengan Bapak Ibu, saya mendidik Bapak Ibu supaya apa? Hidup Bapak Ibu benar di hadapan Tuhan. Bukan saya yang paling benar, enggak. Tetapi kita mau belajar sama-sama. Di saat kau dididik di sini, engkau harus manut aturan di sini. Amin. Jadi Bapak Ibu memang didikan itu, kalau Bapak Ibu di sini ada yang tentara ya. Kalau di tentara di batalion itu kalau dididik itu keras sekali. Gelem nggak gelem kudu manut. Nek gak manut disowah dieng. Tetapi di dalam pendidikan di sini tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena mendidik kami adalah kami karena sayang dengan Bapak Ibu. Jadi jangan mikiran negatif dengan kami. Di saat saya menegur Bapak Ibu, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Jangan pernah marah dengan saya Bapak Ibu. Ya mungkin secara manusia, aku ditegur seperti ini mesti marah. Secara manusia. Tetapi satu hal Bapak Ibu, di saat saya menegur Bapak Ibu karena saya sayang dengan Bapak Ibu. Kalau saya tidak sayang, arep mulai, arep inggalan, arep inti terserah. Karena saya menegur Bapak Ibu karena saya sayang dengan Bapak Ibu. Jadi ketaatan diperlukan yang namanya kerendahan hati. Jadi saya ingin terus jemaat di tempat ini memiliki kerendahan hati. Jangan pernah sombong. Jadi saya ingin yang punya berkat banyak bisa memberkati yang belum diberkati. Jadi saling memberkati. Jangan kita merasa bahwa kita yang sudah kaya, wis urip-uripku dhewe saya tidak mau banyak. Tetapi dalam sebuah keluarga GPPS tempat ini, kita harus memiliki kerendahan hati yang diberkati, membantu yang belum diberkati. Amin. Mau Bapak Ibu, jadi itu sebuah keluarga. Jadi saya bersyukur sekali punya keluarga GPPS. Saya senang sekali kalau tiba-tiba ada yang sakit. Itu tidak usah diomongin Bapak Ibu, tiba-tiba wis dangin. Itulah sebuah yang namanya keluarga.
Jadi Bapak Ibu, sebuah ketaatan diperlukan yang namanya kerendahan hati. Jangan merasa bisa, jangan merasa mampu, dan jangan merasa pintar dan sebagainya. Hari ini kita hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Nek pintermu, nek bisamu, itu terbatas. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, saya kira percaya hidup kita akan dituntun oleh Tuhan. Tetapi kalau kita sombong, kalau kita tinggi hati, kita merasa bisa, kita merasa mampu, hati-hati. Karena kesombongan awal dari sebuah kejatuhan atau kehancuran. Makanya Bapak Ibu, saya ingin jemaat kita tidak pernah sombong. Suka memberi, bukan uang tidak apa-apa, memberi perhatian, memberi senyum. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau memberi senyum itu suatu yang luar biasa. Misalkan gini, kita tidak punya uang tapi kita punyanya senyum. Tiba-tiba yang kita datangi itu mungkin punya masalah. Tetapi kalau kita punya senyum, yang kita salami senang tidak Bapak Ibu? Pasti senang. Di saat kita punya hati untuk senyum dengan orang lain, itu sebuah gimana Pak? Ya, sebuah hiburan. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sukanya tersenyum, ya tersenyumlah buat orang lain. Itu akan membuat orang yang mungkin punya masalah, neng omah wis jibok, wis omah wis mikir opo butuh larang. Di saat ketemu jenengan, itu akan membawa hati yang sukacita. Amin. Jadi malam hari ini, di saat kau pengen taat sama Tuhan, engkau harus memiliki kerendahan hati. Yang ketiga, untuk belajar taat, kita harus belajar memahami dan menyesuaikan. Artinya apa? Belajar memahami apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Bukan apa yang kita mau, tetapi yang Tuhan mau. Jadi Mbak Tia tadi bilang bahwa tanya Mas Titus, usahanya hari-hari seperti apa? Memang Bapak Ibu, hari-hari ini yang punya usaha-usaha jangan patah semangat. Artinya apa? Memang hari-hari ini golek duit itu susahnya sekali. Amin. Jadi makanya Bapak Ibu, jangan kita pernah mengeluh dengan keadaan kita. Kabeh podo. Jadi mungkin maaf ya Mas Jogi yang kelilingan, sama saja. Saya punya teman hari-hari ini sambati ra karuan. Lah piye? Apa-apa ora duwe duit, arep tuku dagangan ya ora duwe duit. Jadi Bapak Ibu, memang kondisinya ini memang benar-benar yang memprihatinkan. Jadi Bapak Ibu pernah Roh Kudus memberikan pesan kepada kita harus saving. Artinya apa? Menyimpan. Ternyata hari-hari ini memang cari uang itu susah sekali. Tetapi kalau dulu kita diberkati Tuhan tidak pernah nyimpan, ya hari-hari ini akan merasakan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mungkin sudah dipesani Tuhan, engkau menyimpan berkat Tuhan, ya mungkin hari-hari ini kau tidak akan merasakan seperti itu. Jadi hari-hari ini memang usaha apapun lagi lesu hari-hari ini. Saya pun juga lagi lesu, tapi saya tidak percaya bahwa ya aku saya nikmati saja Bapak Ibu. Wong saya tugas saya sekarang melayani Tuhan, ya melayani Tuhan. Masalah itu dekor apapun saya sekarang mulai bisa menata hati. Karena apa? Terus memang maunya Tuhan seperti itu. Jadi kalau kita mau taat dengan Tuhan, kita akan belajar memahami apa yang menjadi maunya Tuhan. Jadi saya sampai doa sama Tuhan, iya Tuhan ini usaha ini. Saya sampai sering sama ini, apa ditoleh Tuhan ya. Sampai seperti itu. Tapi saya percaya bahwa ya ini maunya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, masalah berkat itu sudah maunya Tuhan. Jadi kalau kau ingin diberkati, ya diberkati. Kalau belum, ya wis jangan ngamuk-ngamuk, jangan mengeluh dengan Tuhan. Jadi artinya apa? Nikmati hidup ini. Jadi syukuri hidup ini. Sama-sama kita sepi Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan mungkin sharing, aku usahaku sepi, sama-sama sepi Bapak Ibu. Tetapi puji nama Tuhan, saya tetap gendut. Saya tetap sukacita. Karena apa? Itu bukan menjadi alasan kami tidak taat dengan Tuhan. Karena semakin kita digencer, semakin kita diproses oleh Tuhan,
kita semakin taat dengan Tuhan itu lebih lagi. Jadi dulunya doanya cuma 1 kali bisa 3 kali. Karena apa? Semakin kita diproses Tuhan itu kita semakin taat dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah diproses Tuhan, kita dalam zona nyaman, misalkan Pak Yohan, usahanya rame terus, misalkan. Bersyukur ya Pak Yohan ya, puji Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ini yang lagi rame tempatnya Pak Yohan. Saya lihat setiap hari itu postingannya, wah, saya senang sekali bukan karena apa, karena itu berkat Tuhan. Jadi makanya di saat kita taat dengan Tuhan, kita harus bisa belajar memahami dan menyesuaikan. Artinya apa? Memahami apa yang dimau Tuhan, memahami dan menyesuaikan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, di saat kita taat, kita tahu apa menjadi maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Tuhan itu punya mau Bapak Ibu, bukan kita yang punya mau terus. Jadi kalau kita manut maunya Tuhan, saya yakin dan percaya hidup kita akan dituntun oleh Tuhan. Tetapi bukan jangan maunya kita. Namanya manusia itu kalau berdoa sama Tuhan, aku mauku ini loh Tuhan. Sering gak Bapak Ibu? Sering dalam setiap kehidupan kita. Mbak Deborah buah ternyata. Sering ya Mbak Deborah? Apa jadi mau kita tuh pengen dituruti sama Tuhan. Tetapi pada malam hari ini kita belajar bahwa sebuah ketaatan kita harus bisa memahami dan menyesuaikan hatinya Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau kita doa sama Tuhan, nek belum dijawab, yo ojo ngamuk sama Tuhan. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Di saat kau tambah kecewa sama Tuhan, prosesmu akan semakin lama. Jadi Bapak Ibu, nikmatilah. Mungkin usahanya lagi sepi, mungkin pekerjaannya lagi tidak ada, atau mungkin ekonominya sekarang lagi belum ada. Yo dinikmati Bapak Ibu. Di saat kita bisa menyesuaikan Tuhan, di saat kita bisa manut sama Tuhan, saya tidak percaya proses itu akan cepat selesai. Tetapi kalau kita semakin kecewa dengan Tuhan hari-hari ini, prosesnya bukan semakin cepat, tetapi malah tambah suwi, malah tambah lama. Kok gini terus saya. Tetapi Bapak Ibu, di saat kita taat dengan Tuhan, kita mau menyesuaikan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dengan taat kita tahu kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, saya percaya kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, bukan kehendak kita. Jadi mulai malam hari ini, kalau doa, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Tapi kadang manusia, aku mintanya ini loh Tuhan, aku kehendaknya ini loh Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu, podewe maksa Tuhan hari-hari ini. Tetapi di saat kau bisa, biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi, maka kau akan nyaman Bapak Ibu. Harus dijawab orang, ya wis terserah Tuhan. Tetapi di saat kita menyerahkan sepenuhnya ketaatan kita dan belajar memahami dan menyesuaikan Tuhan, saya kira percaya kita akan menjadi orang-orang yang taat saat ini. Ayat terakhir kita mau baca dari Matius 26 ayat yang ke-42. Matius 26 ayat yang ke-42. Mungkin bisa membacakannya. Matius 26 ayat 42, demikianlah firman Tuhan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ya, amin. Jadi ini adalah cerita tentang di saat Tuhan Yesus mau disalibkan. Jadi kalau Tuhan Yesus secara manusia, dia tidak mampu Bapak Ibu, tetapi dia hanya melakukan apa menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupannya. Makanya hari ini, di saat kita mau taat dengan Tuhan, kita akan memahami dan menyesuaikan hatinya Tuhan. Seringkali orang memahami firman Tuhan, namun tidak menyesuaikan hidupnya, tidak menyesuaikan tujuan hidupnya dan prinsip hidupnya dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu,
sedikit ketaatan lebih baik dari banyak pengetahuan tanpa ketaatan. Saya ulangi, sedikit ketaatan lebih baik dari banyak pengetahuan tanpa ketaatan. Jadi Bapak Ibu, pinter kita tanpa sebuah ketaatan itu nol. Pengetahuan kita tanpa ketaatan itu juga nol. Makanya itu penting yang namanya sebuah ketaatan. Pinter ya harus, tetapi diimbangi dengan yang namanya ketaatan. Kalau kau pinter tok tanpa ketaatan, kau akan sombong, merasa aku bisa, merasa aku mampu. Tetapi pengetahuan diimbangi namanya sebuah ketaatan, akan menjadi orang yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan setiap kita, dan kita akan belajar untuk mendengarkan, belajar rendah hati, kemudian belajar memahami, dan akhirnya belajar menyesuaikan hidup dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini tentang sebuah ketaatan itu dituntut Tuhan oleh hari ini, kita belajar untuk mendengarkan. Yang kedua, ketaatan untuk kita belajar rendah hati, jangan pernah sombong dengan apapun. Dan ketiga, belajar taat, kita belajar dan memahami, menyesuaikan hatinya Tuhan. Kalau Tuhan hari ini ngomong dengan Bapak Ibu, maunya Tuhan apa, ya lakukan. Taatlah sama Tuhan hari-hari ini. Intinya hidup itu gini Bapak Ibu, segala sesuatunya yang membuat ribet itu adalah kita sendiri. Tetapi kalau kita hidup kita manut dengan Tuhan hari-hari ini, saya kita percaya Tuhan akan nuntun langkah kehidupan kita. Kenapa kita melakukan yang namanya masalah? Kita mengalami yang pergumulan karena kita tidak pernah manut sama Tuhan. Mulai malam hari ini, saya ingin mengajak jemaat-jemaat ini, ayo manut dengan Tuhan. Ayo mau taat dengan Tuhan. Apa menjadi maunya Tuhan kita lakukan. Dan saya kita percaya Tuhan akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Saya minta pemain musik Asing untuk maju ke depan. Kita sama-sama pujikan, Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Saudara Bapak itu bangkit berdiri. Kita mau meresponi firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita tetap taat sama Tuhan apapun kondisinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Firman-Mu mengajarkan bahwa setiap kami itu kami taat pada Engkau Tuhan. Untuk kami manut dengan Engkau Tuhan. Biarlah menerangkan firman Tuhan pada malam hari ini setiap kehidupan kami. Ya Bapa dalam keindahan-Mu, ku ingat
berkomitmen di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita mau taat dengan Tuhan. Kita mau manut dengan Tuhan. Kita mau nurut dengan Tuhan hari-hari ini. Di saat kita taat dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengubah hidupmu hari-hari ini. Di saat kau taat dengan Tuhan hari-hari ini, maka Tuhan akan mengubah ekonomimu hari ini. Di saat kau taat dengan Tuhan, maka akan mengubah usahamu hari ini. Yang Tuhan inginkan hari ini, malam hari ini, adalah sebuah ketaatan. Ketaatan kita sama Tuhan. Ya masih karena Bapa. Biarlah kau kita komitmen malam hari ini, Bapak Ibu kasih. Dalam sebuah ketaatan, bukan kita secara instan bisa taat, tapi memerlukan sebuah proses yang panjang. Tetapi Tuhan berkata di saat kau taat dengan Tuhan. Kita belajar dari seorang Abraham. Di saat Abraham suruh mempersembahkan anaknya yang tunggal Ishak, karena dia taatnya dengan Tuhan hari-hari ini, maka Tuhan menggantikannya dengan domba yang luar biasa. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita pada malam hari ini. Bisa kita taat dengan Tuhan hari-hari ini, maka Tuhan akan mengubah hidup, maka Tuhan akan mengubah ekonomi, maka Tuhan akan mengubah segala sesuatunya dalam hidup. Percayalah kepada Tuhan hari ini, dalam sebuah ketaatanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu lihat seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu. Saya minta Nisa untuk berdoa firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Tuhan, malam hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan ada banyak kesalahan kekurangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Selama ini kami kurang taat kepada-Mu Tuhan. Seringkali kami hidup menurut kemauan kami sendiri Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kami, menyadarkan kami Tuhan, bahwa kami harus hidup taat di hadapan Engkau Tuhan. Dan untuk mencapai ketaatan itu Tuhan, kami harus mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami harus memiliki kerendahan hati, dan kami juga harus bisa memahami Engkau Tuhan. Karena Tuhan, firman yang kami dengarkan malam hari ini Tuhan, Kau meteraikan dalam setiap hati kami paling dalam Tuhan.
sehingga hidup kami akan semakin diberkati ya Tuhan. Walaupun dunia mengalami kesulitan dan kesukaran Tuhan, tapi kami anak-anak Tuhan Yesus yang hidup taat di hadapan Engkau Tuhan, kami tidak akan mengalami kekurangan sesuatu yang baik Tuhan. Hidup kami akan semakin diberkati Tuhan, karena kami hidup berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan dimampukan Tuhan, kami akan diberkati, kami akan selalu dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sangat bersyukur buat kebenaran firman malam hari ini Tuhan. Biar kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami benar-benar berubah Tuhan, kami benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak berjalan menurut kemauan kami sendiri Tuhan, tapi kami benar-benar berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, untuk melewati masa-masa yang sukar ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bersama Engkau Tuhan kami akan semakin diberkati, kami diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu semakin hari semakin luar biasa buat jemaat GBPSA Hidup Kepah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi usaha pekerjaan anak-anak di tempat itu Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat cinta kasih-Mu Tuhan untuk jemaat di tempat ini Tuhan, karena Kau selalu menegur kami, mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Sungguh kasih luar biasa buat kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan Kau juga akan semakin memberkati hamba-Mu di tempat ini Tuhan, dengan hikmat dan pewahyuan yang baru ya Tuhan, sehingga di dalam menyampaikan firman-Mu itu akan selalu memberkati kami, menguatkan kami Tuhan, dan membuat kami semakin maju di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami jemaat GBPSA Hidup pada jemaat yang taat setia kepada Engkau Tuhan. Oh Tuhan, jemaat GBPSA Hidup Kepah, jemaat yang luar biasa, yang cinta Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa apa yang kami perkatakan itu yang terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan kami bersuka cita karena Engkau malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, sangat terberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Pak Yosua, firman yang telah disampaikan, dan kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, mari kita tunduk kepala berdoa. Kembali Tuhan, hati kami mengucapkan syukur sebab firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini kiranya bisa memberkati kami semua ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan sucikan tangan-tangan kami sehingga persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kepada yang bertugas kami persilakan. Begitu mengasihiku.
selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan gereja untuk sepekan ke depan. Yang bertugas kami persilahkan. Shalom, selamat malam saudara-saudara. Saya akan membacakan pengumuman untuk sepekan ke depan. Yang pertama ada menara doa diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Kemudian ada ibadah ucapan syukur di rumah keluarga Bapak Ibu Tarji hari Kamis tanggal 27 Juni jam 5 sore. Jadi saya memohon seluruh jemaat supaya bisa hadir ke tempat Bapak Ibu Tarji. Untuk alamat lengkapnya di Jalan Karnungaran 5B. Selanjutnya untuk latihan ibadah raya diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Selanjutnya ada Pondok Daud diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Untuk ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam di gereja. Setengah 7 ya Pak? Setengah 7 di gereja. Maaf revisi. Untuk ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam setengah 7 di Pastori. Kemudian dukung dan doakan untuk acara kita dolan bareng keluarga besar GTPSR Hidup Gus to Yogyakarta yang diadakan tanggal 17 Juli 2024. Jadi yang belum daftar untuk jemaat mohon segera daftar di grup. Dan bagi yang ingin menabur juga dipersilahkan bisa diberikan kepada saya. Kemudian selanjutnya ada ibadah menara doa di Klopu di Sabtu tanggal 29 Juni 2024 jam 10 malam di rumah Bapak Budi dan jam 10 pagi maaf. Terakhir untuk pergumulan dan doa, bagi jemaat yang punya pergumulan dan ingin didoakan, silakan bisa menghubungi kontak person yang tertera. Demikian, mungkin ada tambahan. Baik, demikian warta gereja sepekan ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami berikan kepada Ibu Maria Korwati untuk menutup ibadah. Terima kasih. Bagi dia. Syukur pada malam hari ini buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, memimpin dari awal ke tengah hingga akhirnya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada saat malam hari ini. Terima kasih kebenaran firman-Mu yang sungguh menguatkan kami, mengajari kami dan memberkati kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa buat anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Berkati Tuhan usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan pada saat ini, sawah ladangnya, peternakannya, apapun yang saat ini dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Tuhan senantiasa memberkati dan berkat-berkat terbaik boleh tercurah buat anak-anak yang hadir pada saat malam hari ini.
yang sakit ini disembuhkan, yang mempunyai pergumulan berat Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik pada anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Tuhan penyertaan perlindungan-Mu ada dalam setiap kehidupan kami, tibakan di rumah kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita Bapak Ibu pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera sukacita yang daripada Bapa Surgawi lewat anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami malam hari ini, esok lusa dan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang beriman dan yang percaya. Kita sama-sama katakan amin.